Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sabila Rosdiana dari kelas Tasawuf dan Psikoterapi 2B UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 12310400082. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis disintegrasi yang saya kutip dari CNN Indonesia yang menginformasikan tentang unjuk rasa yang berjudul Hari Perempuan Internasional, buruh demo besar-besaran di depan gedung DPR yang terjadi pada 8 Maret 2022. Lalu, dengan berita tersebut, apa sih yang akan kita bahas dalam kesempatan presentasi kali ini? Yuk kita bahas satu-satu. Dalam berita ini disebutkan bahwa terdapat ribuan buruh akan melakukan unjuk rasa di depan gedung DPR RI pada hari Selasa 8 Maret 2022, bertepatan dengan peringatan International Women's Day atau Hari Perempuan Internasional. Sebagai presiden Partai Buruh saat itu, Said Iqbal mengatakan massa aksi berasal dari berbagai organisasi seperti Serikat Buruh, Serikat Petani, Pekerja Rumah Tangga, hingga Organisasi Perempuan Indonesia. Ia juga mengatakan bahwa hingga saat itu penindasan terhadap perempuan kelas pekerja masih terus terjadi dalam beragam bentuk dan rupa. Dia menilai di Indonesia penindasan itu terlihat dengan meningkatnya sistem kerja kontrak, alih daya, serta sistem kerja lepas lainnya. Fenomena tersebut masih menjadi salah satu masalah utama yang dihadapi oleh kelas pekerja, tidak terkecuali pekerja atau buruh perempuan. Di tengah pandemi COVID-19, masalah-masalah itu kian bertambah berat, ujarnya. Kemudian, ia menambahkan banyak tempat kerja yang tidak menyediakan perlindungan memadai untuk mencegah pekerja atau buruh dari COVID-19. Maraknya putusan hubungan kerja atau PHK yang semakin tinggi juga membuat para buruh perempuan kesulitan untuk mempertahankan kehidupan sehari-hari. Dalam aksi kali ini, Said mengatakan buruh akan menyuarakan agar pemerintah segera mencabut Omnibus Law UU Cipta Kerja beserta berbagai aturan turunannya. Cabut Permenaker nomor 2 tahun 2022, sahkan segera RUU TPKS menjadi undang-undang, dan sahkan segera RUU Perlindungan PRT. Buruh juga mendesak pemerintah segera melakukan kontrol harga sembako, kedaulatan pangan bagi rakyat, mewujudkan reforma agraria, meratifikasi konvensi ILO nomor 183 dan 190, serta menyediakan ruang politik setara bagi perempuan. Pembahasan berikutnya yaitu kaitan dengan jenis integrasi. Di sini ada dua, yaitu integrasi sosial budaya dan integrasi politik. Yang akan dibahas yang pertama adalah integrasi sosial budaya, yaitu penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dengan masyarakat sehingga menjadi satu dengan aksi ini, di mana masyarakat itu terdiri dari ibu rumah tangga, serikat buruh, dan yang lainnya. Yang kedua, integrasi politik, adanya integrasi elit dan massa, yaitu antara presiden buruh, Said Iqbal, dengan massa. Dalam integrasi ini, seluruh warga Indonesia peduli akan peran perempuan, baik dalam rumah tangga maupun di dunia kerja. Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab disintegrasi yaitu yang pertama yaitu sistem kerja dengan upah yang tidak pasti sehingga menyebabkan banyak kebutuhan yang belum tercukupi. Kedua, terjadi akibat kurangnya jaminan keamanan kerja. Yang terakhir yaitu karena buruh perempuan harus menanggung beban domestik dengan keharusan mencari nafkah di saat ekonomi semakin sulit. Mungkin kita akan lanjut ke pembahasan yang terakhir yaitu alternatif penyelesaian. Penyelesaian pada saat itu bisa dapat menggunakan 1. Dicabutnya Omnibus Law UU Cipta Kerja, 2. Segera disahkannya RUU TPKS menjadi undang-undang, dan yang terakhir yaitu disahkannya RUU Perlindungan PRT. Mungkin kita bisa lihat dengan foto berikut yang mana mereka telah memperjuangkan hak-hak wanita dengan tulisan tubuh perempuan bukan komoditas berita dan perempuan berdaulat atas lingkungan hidup dan kekayaan alam. Ada pula foto-foto berikut lainnya yang mencerminkan atau menjelaskan bahwa wanita-wanita di Indonesia sedang melawan patriarki, di mana tempat pekerjaan mereka dengan menindas perempuan bertolak belakang dengan kesetaraan gender. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kesalahan dan pengucapan yang terbata-bata. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat
bagi para penonton dan pembaca sekalian. Tugas ini saya kerjakan untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih semuanya. Bye-bye.